Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang media cetak. Kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri dulu. Saya sendiri, nama saya Hafiz Mumtaz, dan ada Nurholifah Safira. Yang ketiga ada Saidah Fathia Hafiz, dan yang keempat ada Spita Sari. Kita lanjut ke materinya ya. Pengertian media cetak. Kata media memiliki asal dari kata medius, yang artinya pengantar atau perantara, sehingga bisa dikatakan bahwa media adalah wahana penyaluran pesan atau penyaluran informasi. Nah, terus menurut Gerlach dan Eli, arti media secara garis besar adalah manusia, materi atau suatu kejadian yang dimana manusia akan belajar darinya untuk memperoleh ilmu pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Media cetak adalah suatu media yang statis dan mengutamakan pesan-pesan visual. Media ini terdiri dari lembaran dengan sejumlah kata, gambar, atau foto dalam tata warna dan halaman putih. Media cetak adalah suatu dokumen yang berisi rekaman peristiwa yang didapatkan oleh seorang jurnalis dan diubah dalam bentuk kata-kata, gambar, dan foto. Fungsi utama media cetak adalah memberi informasi dan menghibur. Ini adalah jenis media cetak. Jadi yang pertama ada surat kabar harian. Surat kabar harian itu adalah surat kabar harian itu selalu terbit setiap hari. Isinya itu berupa informasi terkini, ya berita-berita terkini lah. Terus juga bisa dibilang surat kabar harian bisa juga disebut koran. Cara penulisannya juga apa adanya, atau bisa dikatakan ala kadarnya. Nah, kalau surat kabar mingguan umumnya dikenal dengan nama tabloid. Bentuk isinya berupa berita hiburan atau liputan yang mendalam. Gaya tulisannya lebih deskriptif dan lebih lengkap jika dibandingkan koran. Lalu yang ketiga ada majalah mingguan yang terbit sekali dalam seminggu. Isinya tuh ya berupa liputan yang mendalam juga, sama kayak surat kabar mingguan, cuman dia lebih ke arah ke peristiwa lah, ke kejadian gitulah pokoknya. Nah, untuk majalah tengah bulanan ini yang keempat nih, dia itu terbit 2 kali dalam sebulan. Isinya berupa berita yang dibuat lebih informatif ya. Biasanya tuh isinya tuh seperti ya gaya hidup seseorang gitu, atau biasanya berita-berita tentang informasi gaya hidup yang lebih sehat gitu, seperti itu lah. Biasanya tuh kayak berita-berita tentang artis gitu yang gaya hidupnya sehat gitu, seperti itulah kurang lebih. Lalu yang kelima ada majalah bulanan. Dia hanya terbit dalam 1 kali dalam sebulan. Isinya tuh kayak cuma berita informasi yang diperoleh dari hasil penelitian. Itu pokoknya seperti itu ya. Lalu yang ke 6 ada
majalah Dwi Bulanan. Dia itu terbit sekali dalam 2 bulan. Jadi ya hanya sekali dalam 2 bulan. Umumnya isi berupa informasi tentang laporan dari hasil aktivitas sesuatu. Contohnya laporan pendapatan sebuah perusahaan dan lain-lainnya. Lalu ini yang terakhir adalah buletin, merupakan media cetak yang dibuat untuk kelompok atau kalangan tertentu atau di luar lingkupnya luar lingkupnya tuh terbatas lah. Kita next. Ya, ini gambar-gambar ini ada contoh-contoh media cetak untuk masyarakat. Yang pertama ada nih gambar majalah Bobo. Itu adalah salah satu bisa dibilang majalah ya. Yang pertama tuh ada majalah tuh majalah Bobo. Lalu ada juga koran ini yang ada gambar Kompas nih, Media Indonesia, Bisnis Indonesia, Warta Kota. Itu adalah koran contohnya tuh. Nah, di sini juga ada tabloid. Nah, tabloid nih kayak gini nih yang berita tentang bola nih. Dan berita tentang MU juga tuh. Ya, banyak lah lengkap. Nah, terus lalu ada brosur. Nah, brosur nih juga salah satu media cetak juga buat informasi-informasi seperti ya mungkin entah itu makanan gitu loh, untuk promosi suatu restoran gitu atau suatu tempat. Biasanya mereka mempromosikannya tuh lewat brosur, dibagi-bagikan gitu. Seperti ya produk-produk lah gitu. Yes, produk-produk apa gitu pasti di promosin biasanya lewat brosur, bahkan sampai dibagi-bagiin lewat jalan di jalan raya tuh. Oke. Ya, ya di jalanan lah pokoknya. Ya kayak motor gitu kan, itu kan juga brosur tuh kan dibagi-bagiin tuh di jalanan tuh, kayak gitulah. Banyak lah brosur tuh bisa dipakai buat promosi promosi rumah biasanya juga kayak gitu sih. Oke. Terus di sini ada poster nih salah satu media cetak juga untuk memberitahukan mungkin suatu informasi, ada seperti acara-acara tertentu lah gitu, seperti ya seperti ini nih contohnya nih ada acara Jember Line Tracer. Saya kurang tahu sini apa acara tentang apa, tapi yang pasti ini adalah informasi untuk memberitahukan ini adalah sebuah acara gitu. Jadi disebar biasanya lewat poster gitu. Ada event-event apa biasanya ditaruh di poster, ditempel-tempel di tembok-tembok rumah biasanya tuh kayak gitu tuh. Terus kayak kayak calon presiden atau calon DPR gitu biasanya yang ditempel-tempel tuh, partai-partai juga ya, seperti itulah gitu kalau untuk poster, kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut kita akan ke pengertian psikografis. Psikografis adalah identifikasi karakteristik kepribadian dan sikap yang mempengaruhi gaya hidup seseorang dan perilaku pembelian. Psikografis titik data mencakup pendapat, sikap dan keyakinan tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan gaya hidup dan perilaku pembelian. Menurut Suwarman, psikografis adalah suatu instrumen untuk mengukur gaya hidup yang
memberikan pengukuran kuantitatif dan biasa dipakai untuk menganalisis data yang sangat besar. Psikografis analisis biasanya dipakai untuk melihat segmen pasar atau segmentasi pasar. Bagaimana sindikasi berita mempengaruhi media cetak? Menurut Murdoch, umur media cetak bisa diperpanjang apabila media cetak menghentikan arogansinya dan memberikan perhatian pada kebutuhan masyarakat, khususnya anak muda. Baru 2 tahun setelah pernyataan Meyer, tepatnya tahun 2007, bisnis koran The Sun Inggris milik Rupert Murdoch jatuh. Jatuh lah gitu bisnisnya tuh. Kejatuhan bisnis dari koran The Sun ini menjadi semakin lengkap, dan bangkrutnya semakin lengkap dengan bangkrutnya sejumlah media cetak di Amerika Serikat. Ya, ini adalah grafik perkembangan media massa di Indonesia. Ini sumbernya tuh dari Kementerian Komunikasi dan Informatika di tahun 2014. Ya, bisa dilihat ini 2013 ya. Untuk media cetak itu sekitar 409, dan di tahun 2014 mengalami kenaikan sampai menjadi 567. Lalu TV ada 340. Mungkin ini sih ratingnya, saya kurang tahu juga sih, saya lupa. Mungkin ini kayaknya sih ratingnya ya, mungkin ya, untuk bisa dibilang perkembangannya lah gitu ya, pokoknya perkembangannya lah. Nah, kalau TV ini sekitar 340, lalu naik lagi di tahun 2014 sekitar 394. Lalu ada radio itu sekitar 991, dan naik lagi di tahun 2014. Dan online, untuk media online-nya lah, ini untuk media online-nya sekitar 134 di tahun 2013, dan kembali naik lagi jadi 2011 di tahun 2014. Ini radio paling tinggi sepertinya sih perkembangannya pada saat tahun 2013-2014 itu. Oke, kita lanjut. Media cetak dan media online. Perkembangan media online kali ini menjadi ancaman bagi koran dan media cetak. Pesatnya perkembangan internet telah mendorong masyarakat untuk mengakses media online secara mudah melalui handphone atau gadget, dan ya bisa dibilang seperti itulah. Bisa nggak cuma hanya dari handphone ya, bisa dari lewat laptop juga, dan ya masih banyak lagi lah. Kayak media koran tuh, majalah kayak udah hampir dilupakan lah gitu, udah benar. Bahkan sekarang tuh di sekitaran saya aja tuh semua berita tuh pasti dari online semua gitu. Kayak udah kayak hampir nggak pernah megang koran gitu. Jadi ya media online nih, wah, perkembangannya semakin kesini semakin pesat lah gitu. Kan media koran aja tuh kayak udah hampir, ya nggak tahu lah gitu ya, udah jarang banget gitu. Cuman di dekat rumah saya tuh masih ada gitu yang jual, masih ada juga yang jual koran. Cuman kadang-kadang aja sih dia jual koran tuh, nggak sering gitu. Dulu tuh pernah saya beli, udah habis tuh cuman kayak itu pun juga saya datang kadang-kadang dia buka, kadang-kadang enggak. Ya sebenarnya sih saya jarang baca berita, bukan baca berita sih, maksudnya jarang baca koran gitu. Tapi ya belinya pengen beli kadang-kadang kalau lagi ada biasanya lagi ada tugas gitu, waktu masih SMA lah, waktu itu disuruh bawa koran. Ya udah akhirnya beli di situ. Itu pun juga kadang-kadang
suka tutup gitu loh. Biasanya kayaknya sih bukanya sih itu selalu pagi gitu. Pasti harus pagi-pagi dulu lah datang ke sono biar bisa bisa beli gitu. Oke ya, kita lanjut. Ini dia perubahan perilaku baca pada media cetak ke digital. Media cetak menjadi media yang mendominasi bagi penyebaran informasi. Pers cetak juga menjadi media mainstream di dunia bisnis informasi. Namun seiring perkembangan teknologi, dominasi industri media cetak ini mulai terancam tergeser. Media cetak sangat aktif mengubah tampilan visual produknya, baik dengan memodifikasi tampilan tata letak, grafis maupun foto. Oke, kita next lagi. Masa depan industri media cetak masih menjadi tanpa tanya yang tidak bisa ditebak oleh para ahli sekalipun. Pada strategi membuat produk baru internet, langkah penting yang perlu dilakukan media adalah mengantisipasi perubahan sistem operasi. Pada industri media, bila industri media cetak benar-benar melakukan transformasi secara total ke media online. Kelebihan media cetak ke digital itu mengakses bacaan lewat media digital secara online memang lebih mudah, praktis, cepat, efektif, dan efisien. Hampir semua jenis bacaan apapun dapat diperoleh sesuai dengan keinginan dalam hitungan menit, bahkan detik saja. Oke, kita lanjut lagi. Ini nih kekurangan media cetak ke digital. Kalau tadi kan ya kelebihannya, sekarang adalah kelemahannya atau kekurangannya lah. Pertama tuh media yang digunakan tersebut adalah gawai atau laptop gitu. Bukan laptop ya, tapi laptop merupakan perangkat elektronik yang membutuhkan daya listrik, sehingga perlu dipenuhi sumber daya energinya sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang kedua adalah terhubung dengan internet untuk mengakses bacaan dan informasi secara online, tak bergantung pada jaringan internet atau pulsa paket data internet, walaupun bacaan lain bisa dibaca secara offline. Kita lanjut. Ini ada blogging. Nah, blog merupakan media online yang berisi konten, artikel, foto, dan video yang dikelola oleh blogger. Website blog itu biasanya seperti ada blogspot atau WordPress blogger. Blogger merupakan orang yang membuat konten atau cookie untuk blog gitu. Jadi ya blog itu juga bisa dibilang media online salah satu media online juga yang cukup rame gitu. Banyak orang yang bikin blog itu biasanya sampai kayak diary, biasanya banyak yang mengirimkan diary di blog itu, di WordPress apalagi itu, di Blogspot juga biasanya pada bikin gitu, atau harus bikin storytelling gitu di blognya gitu. Storytelling biasanya cerita-cerita apa gitu, atau mungkin info-info menarik lainnya lah ya. Oke, kita next. Pengaruh blog terhadap media cetak. Yang pertama, blog dapat dibuka kapan saja dan oleh siapa saja selama masih terhubung dengan internet. Nah, yang kedua adalah blog dapat dibuat oleh siapa saja. Lalu yang ketiga, blog biasanya berisi opini pembuat blog itu sendiri atau orang yang berada di dalam komunitas blogger. Tidak terbatas oleh kalangan atau status sosial apapun. Blog bisa diperbaharui kapan saja. Lalu yang terakhir ada blog bisa berisi cerita-cerita yang tidak bisa dimuat di media cetak. Oke. Mungkin sekian itu saja dari kelompok kami ya. Presentasi dari kelompok 3 tentang media cetak.
Kami minta maaf juga bila ada kesalahan-kesalahan kata atau mungkin pembawaan saya yang terlalu membosankan gitu mungkin. Ya saya berusaha untuk menjelaskan yang lebih baik aja gitu biar seru gitu ya. Teman saya emang kalau menjelaskan apapun pas seperti ini. Ya mungkin ada sempat bunyi apa gitu mungkin, ya mohon maaf gitu. Kayak bunyi alarm atau apapun gitu. Ya kurang lebih segitu saja yang kurang lebih ya seperti itu yang saya jelaskan tentang media cetak dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.